mengenal dan mengatasi mental block pribadi saat menghadapi kasus yang menantang. Mental block kayak keras kepala di sekolah. Mental block ya, keras kepala ya, kadang-kadang kita ya kayak begitu. Bagaimana caranya? Ya tentunya ini adalah tantangan sebagai seorang guru BK ya. Pendekatannya kita mainkan, kita caranya dia tahu dulu nih anak sifatnya kayak Iya. guru BK itu harus tahu ya yang di atas itu anaknya bagaimana, temperamennya kayak apa gitu. Nah, baru kita mainkan ya, mainkan dalam arti bukan anaknya dimainin ya, Iya. artinya perasaan kita berikan wawasan ya. Biasanya memang kalau anak yang apalagi keras kepala agak-agak Iya, susah ya dia ngadepinnya, tapi kita harus sebagai guru BK itu harus ya itu kita belajar tentang ilmu psikologi ya, bagaimana pendekatan anak yang begini itu memang harus dipelajari sama kita karena karakter anak kan beda-beda. beda-beda. Nah itu jadi harus tahu karakter anak itu sendiri, latar belakang keluarganya itu harus tahu ya kan, karena dari latar belakang itu juga biasanya mempengaruhi tingkah laku anak. Lingkungan juga sama, kamu lingkungannya gimana, kamu kalau malam bagaimana, bla 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 gitu, baru kita bisa mengatasi. Biasanya pendekatannya secara pribadi itu kalau anak keras ya jangan dikasih lagi ya, Iya, kamu kamu bisa kasih kenapa kabur. keras toh? Jadi ya pendekatan lagi yang lebih lembut ya. Ada kalanya anak memang bisa dilembutin, ada kala anak juga bisa bukan dikerasin ya, tapi artinya ditegaskan gitu secara tegas gitu. Jadi kita intinya dalam mengatasi anak seperti itu kita harus tahu latar belakang anak itu sendiri biar mudah untuk memegang anak itu sendiri ya. Kalau sudah tahu latar belakangnya ya kita pendekatannya lebih mudah ketimbang kita gimana sih, kayak gimana sih, kitanya juga masih bingung ya, ngambang nanti. Sudah puas? Pertanyaan yang kedua, apa perubahan paling signifikan dalam diri Anda sejak pertama kali menjadi guru BK hingga sekarang? Oh, secara signifikan ya, perubahan di dalam diri tentunya ada. Nah, ibu apalagi 31 tahun. Pertama ya, Harus lebih sabar. Ya, itu pasti sih kunci utamanya itu sabar. kemudian yang jelas sih jadi berani. Saya itu diawali ya, saya adalah seorang anak yang penakut, yang lemah. Sebetulnya memilih BP itu bukan hal yang salah, tapi kayaknya salah jurusan gitu. Tapi karena saya waktu itu mengikuti kakak saya, guru BK enak banget ya, maksudnya kuliah di BK apa ya, mempelajari. Saya senang dan belajar tentang jiwa manusia, psikologinya itu diawali itu. Terus ada perubahan pasti, kan kita juga punya sifat egois, sifat yang pemarah, semua sifat kan pasti ada di dalam diri kita, tinggal frekuensinya atau kadarnya aja kan. Nah selepas saya sudah 31 tahun saya menghadapi setiap anak dari tahun ke tahun itu sudah bisa, artinya oh anak yang ini artinya begini, oh anak yang itu ya, perubahan yang luar biasa. Saya belajar dari pengalaman, akhirnya mengatasi anak yang model apapun insya Allah bisa, walaupun memang pasti ada kendalanya karena setiap anak itu berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari ajaran yang berbeda ya, semuanya berbeda. Tapi karena setiap tahun itu anak itu juga sama, punya sifat yang sama walaupun berbeda, tapi pasti ada kendala. Tapi alhamdulillahnya yaitu saya diuji dari kesabaran, ketelitian ya kan. Harus juga apa ya, ke anak tuh harus lebih, anak sekarang ternyata nggak bisa dikerasin, harus lebih diemongin gitu ya, lebih diemong, lebih itu. Jadi kita udah bisa memilah nih anak ini yang gimana. Untuk saya pribadinya itu ke anak ya, kalau saya pribadinya alhamdulillah saya harus bisa lebih sabar, belajar untuk sabar, karena ngadapin anak itu tidak satu dua, tapi ribuan dan mungkin puluhan ribu anak
karena saya dari 31 tahun ya, jadi kesabaran itu alhamdulillah sudah mulai ngebentuk ya sama maslahan ya, menerima tetap ya pasti kebentuk lah. Pertanyaan ketiga, pernahkah ibu mengubah pendekatan konseling karena masukan dari siswa atau rekan kerja? Ceritakan bagaimana hal itu mempengaruhi ibu. Merubah pendekatan kata ya pasti. Sekarang kita mengatasi anak pendekatannya secara pribadi ya, dari anak ke anak karena nggak bisa. Nah, otomatis itu harus dirubah. Dengan siapa dia dekatnya, dengan keluarganya siapa, orang tuanya, kakaknya, adiknya, ya pasti kita akan merubah gitu cara pendekatannya, minta bantuan orang yang terdekat dengan kita. Karena nggak bisa dengan anak yang totok, ini yang keras kepala, anak yang lagi emosi, ya kan? Kita emosi lagi yang nggak bisa. Terus anak yang penutup, ini yang agak susah saat ini. Anak yang pendiam tertutup. Kita cari gimana caranya. Siapa teman dekat? Siapa di keluarga yang terdekat? Siapa? Kenapa dia bisa? Jadi kita pasti jadi dalam penanganan masalah itu tidak sekaligus salah menjadi selesai. Jadi ada yang selesai pada saat itu. BK itu bukan menyelesaikan masalah aja, tapi memberikan pandangan aja. Sebetulnya menyelesaikan masalah itu sebetulnya anak itu sendiri. BK mah cuma mengarahkan. Ya, kita tidak boleh, ya kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak bisa. BK itu mengarahkan, memberi pandangan. Kamu nih, begini. Itu pun disesuaikan dengan tingkah laku. Contoh dengan anak yang diam, susah kan? Ya kan? Yang dari protek orang tuanya, ya bisa jadi anaknya juga. Ya. Iya, dari orang tua yang ekstra, yang protek, ekstra juga otoriter, ekstra juga cuek. Apa terbentuknya? Anak juga mungkin yang anak cuek, ada yang songong. Dari biasa cuek di orang tuanya, jadi dia cuek aja di sekolah. Iya, sulit. Bukan gitu. Jadi pola pikir anak ya terkadang ya dapat dari keluarga, dapat juga dari lingkungan, dapat juga dari sekolah. Ya seperti itu nih. Intinya ya pastilah masalah itu pasti tidak sekaligus pasti ada penanganan lanjutan. Setelah ditangani pun ada tindak lanjut itu berarti ada observasi, terus juga ada tindak lanjut itu dilihat itu sudah selesai belum sih. Yang keempat, bagaimana ibu menjaga motivasi dan semangat dalam pekerjaan yang penuh tekanan emosional seperti ini? Motivasi, saya kan guru BK sering memberi motivasi ke anak. Jadi motivasi yang ada di diri saya harus belajar. Jadi kalau saya memotivasi anak, saya harus bisa memotivasi diri sendiri. Karena motivasi itu juga kita mengajarkan ke anak. Sebelum mengajarkan ke anak, motivasi itu diterapkan dalam diri kita sendiri. Jadi kalau guru BK itu kan support ya, motivasinya itu harus lebih besar kan. Saya semangat dong gitu. Itu sama dengan saya selalu bilang kalau memotivasi anak itu, saya ingatin anak, saya selalu bilang ke anak-anak, nah ibu motivasi kamu tapi ibu juga memotivasi diri sendiri. Ibu memotivasi anak ibu dengan ibu memotivasi kamu belajar apa dong, bagus, jangan takut, jangan ini dan itu. Sama dengan saya terapkan di rumah saya, karena saya juga punya diri sama dengan kita juga kan terkadang kalau ada lelah ya, yang ngurusin anak segini, anak orang ya, tapi susah banget diurusin. Karena kita terbersih deh, capek-capek banget itu kan anak orang bodo amat. Tapi untuk mereka tidak begitu. Masalah anak ya kita ada pidana kita adalah orang kita itu membimbing anak untuk lebih baik. Dia menemukan kemandirian, ya kan? Ya berbeda tujuan dengan anak agar dia menemukan jati diri, kemandiriannya apa itu tugas pentingnya dulu kita. Baik itu anak yang pintar, baik itu anak yang low di bawah, baik itu anak yang akhirnya bermasalah di rumah tangga. Kita banyak anak yang lokal
dari siswa, bukan dari pelatihan formal. Dari anak kayaknya kan ada banyak sih, tapi ada pasti 31 tahun pelajaran hidup itu yang saya dapat pasti nih bukan dari pendidikan formal aja, dari kehidupan justru itu contoh ya, dari anak saya pun pembelajaran berarti dari anak saya yang meninggal itu adalah kita belajar. Yang kemudian dari anak yang berobat, kemudian anak yang dari anak putus sekolah. Kenapa anak setiap anak yang berobat itu selalu aja ada masalah? Sebagian besar, sebagian kecil nggak ada yang berhasil. Seperti ponakan saya, walaupun ibu bapaknya saya tapi dia berhasil. Tapi sebagian besar anak yang berobat itu kan bermasalah. Saya belajar dari itu, ya. Kita belajar dari itu. Kita orang tua, orang hidup aja kita belajar dari kita, kita belajar dari orang lain. Itu jadi ada pasti. Saya dari anak, dari murid juga ada, dari teman juga ada. Ya pasti ada. Dan namanya korban hidup itu tidak sempurna. Nah, itu yang dikatakan manusia itu tidak sempurna. Kita bisa belajar dari orang lain. Kita bukan manusia, tapi kita mencoba untuk baik, mencoba untuk sempurna. Sempurna nggak ada, sempurna milik Allah. Ya. Tapi kita mendekat, bukan mendekat, kita mencoba untuk sempurna. Kita ya berbeda. Ya. Itulah. Alhamdulillah saya sebagai guru BK menikmati, artinya menjadikan guru BK itu buat saya ladang ibadah. Tentunya ya pertama nyari rezeki ya ladang ibadah, cari rezeki bagi ibu juga udah tua, udah mau pensiun. Jadi itu dapetnya dengan sering belajar gitu ya. Dan ada sih kalau mau diceritakan ada pembelajaran hidup banget gitu. Orang tuanya tuh ke anak itu berapa tahun awal saya jadi guru, ibunya tuh benci banget sama anak gara-gara kesalahannya sebetulnya ibunya sendiri. Itu kenapa anak itu terlalu dari ya begitulah. Jadi saya ya Allah, masya Allah, ya Allah. Jadi orang tua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi saya mengajarkan ke anak, kalau belum siap menikah jangan nikah dulu. Tapi kalau udah siap lahir dan batin itu juga kan ujian gitu. Terus saya nikah waktu itu sudah sarjana, sudah selesai. Jadi cukuplah nikah itu kan dulu 5 tahun, kan ada banyak anak yang di bawah maaf ya, karena bergaul bebas aja. Itu jadi contoh, jadi apa ya, buat motivasi saya memberikan ke anak, ini loh, jangan begini loh, jangan begitu loh. Pembelajaran hidup itu bukan untuk diri saya, tapi buat pembelajaran hidup buat anak-anak didik saya. Itu juga bisa. Di samping buat anak saya, buat saya pribadi, nanti kalau punya anak perempuan nggak boleh nikah gitu ya. Pembelajaran itu enaknya gitu guru BK itu, karena bersentuhan langsung ya dengan permasalahan, bukan ngajar tok kimia, biologi gitu kan, enggak. Tapi kalau guru BK itu kan ya seperti itu. Baik Ibu, sudah selesai semua pertanyaannya. Terima kasih udah saya mau wawancarai.